Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Skanawa Podcast. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber yang sangat kompeten. Sebenarnya walaupun saya tidak memperkenalkan diri, pasti netizen, utamanya SMK dan pendidikan vokasi, para pendengar Skanawa Podcast pasti mengenalinya. Tapi nggak apa-apa, saya memperkenalkan idola kita semua. Assalamualaikum Bapak Pika. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Skanawa SMK Negeri 9 Kota Malang. Jadi nama lengkap dari Bapak Wikan ini, para pemirsa, adalah Wikan Sakarinto ST, MSc dan PhD. Nah, beliau ini perlu saya kasih perkenalan awal, bahwasanya Karena tak kenal nama kata sayang. Nah, kita kenalkan supaya disayang semuanya. Seperti itu. Beliau ini seorang teknokrat kelahiran Yogyakarta, pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sampai dengan tahun 2022. Yang saat ini lebih dikenal sebagai praktisi pendidikan vokasi. Nah, gimana kabarnya Bapak Wikan? Alhamdulillah, tapi saya juga ngefans berat dengan Ibu Kepala SMK. Terima kasih banyak Bapak. Karena SMK-nya sudah keren. Artinya SMK punya potensi keren, dan Ibu gabung di sini kan baru beberapa bulan. Iya, betul. Dan resmi mendapatkan SMK Pusat Keunggulan 2023. Sampai dengan tepuk tangan luar biasa, Pak. Terima kasih. SMK 9 Kota Malang ya. Terima kasih Bapak. Ibu Kepala SMK yang kelihatan sekali, Bu, gercepnya. Kami sudah merasakan Bapak Wikan Langsung ini. dikenam ya. Betul. Ya, terima kasih sudah diundang di. Terima kasih. SMK 9 Kota Malang. Beliau kebetulan ibu kepala sekolah kami yang hitungan bulan, tetapi satu kita mendapatkan PK, dua masing-masing jurusan sudah kolaborasi. Iya, itu yang berapa? embrionya dari TEFA, Pak, dari jenengan nih gara-gara. Nggih. TEFA-nya kan PK-nya berapa miliar ya, atau berapa ratus juta? 1,409. Luar biasa loh. Iya, Luar biasa. Ya, ini berkat kerjasama teman-teman Pak. Sebenarnya kan semuanya diawali dari Setuju. teman-teman. Teamwork. Ya, Ya, Tapi leader itu Tepat pegang sekali. peranan. Ya, Tapi itu. teamwork juga. Supaya semuanya saling bersinergi. Ya, Iya, seperti itu. Tentunya seperti ini, mumpung kesempatan Pak Wikan, Ya. panjenengan bisa hadir di SMK Negeri 9 Malang. Eman kalau nggak saya manfaatkan, baik itu tentang TEFA, tentang vokasi dan sebagainya. Bagaimana juga kalau begitu bilang TEFA, yang muncul Pak Wikan seperti itu. Dampaknya seperti itu, imbasnya. Nah, ini sebenarnya kenapa sih harus ada teaching factory yang ada di SMK? Ya. Mohon penjelasannya. Ada Iya. teaching factory Ya. di SMK dan Politeknik. Iya. Ada kurikulum merdeka, jangan lupa. Betul. TEFA tanpa kurikulum yang engage itu tidak akan sustain. Jadi filosofi saya begini, Pak Siraman dan Bu Vivi. Belajar itu mengalami. Iya. The best way to learn is to experience. Jadi cara belajar terbaik itu adalah mengalami. Anak-anak kita, anak SMK kita, untuk belajar mendapatkan hard skill, soft skills, nggak cuma hard skill ya, Betul. soft skills, karakter dan attitude itu sebagai sebuah kompetensi lengkap. Kalau tidak dibikin skenario pembelajaran itu mengalami dunia nyata, berat. Hanya akan soft skill, hanya akan hard skill aja, tapi nggak ada kontekstual. Sehingga TEFA, teaching factory atau teaching industry, jadi bisa TEFA, bisa teaching industry, kita ciptakan masuk ke dalam kurikulum. Bukan kurikulumnya itu TEFA, tapi di dalam kurikulum itu ada mapel-mapel, kurikulum merdeka Iya. kita rancang dulu. Ada mapel-mapel yang memang dirancang khusus untuk menjadi fondasinya TEFA agar sustain. Dan TEFA itu harus dimulai dari mindset guru. Kalau mindset guru itu tidak berubah, masih fix mindset, masih cara pembelajaran pola-pola lama, itu mau kurikulum merdeka, kurikulum Apapun. Apapun. dulu tidak atau akan kurikulum sustain. masa depan atau apapun nggak akan berdampak. Sehingga saya kembali lagi ya, dengan perpaduan kurikulum merdeka, TEFA, link and match 8+I, dan mindset guru yang open mindset, terbuka, growth mindset, dan terutama leader. Betul. Kombinasi 5 ini akan menciptakan pembelajaran yang mengalami berupa factory yang ada di dalam SMK, dan anak lulus tidak hanya hard skill tapi soft skills, karakter dan integritas, kelak menjadi pemimpin, kelak menjadi engineer yang memang spesialis, dan kelak bisa menjadi entrepreneurs di era perubahan dan digital ini. Dan insya Allah
SMK 9 Malang ini dengan momentum SMK Pusat Keunggulan 2023 disahkan, dan ini akan menjadi satu momentum yang akan melompatkan SMK ini melahirkan pemimpin bangsa kita, entrepreneur hebat kita di masa depan. Amin. Amin. Ya, Rabbal Alamin. Dan momennya juga bagus nih, kebetulan nuansanya nuansa Agustus. Betul. Agustus juga kan? Kota Malang Betul. ternyata sejuk. Betul. Saya masih kedinginan. Tentunya kalau hanya kompetensi kita ajari berulang, nanti dengan durasi yang pendek dia akan bisa. Tetapi yang tak kalah penting adalah soft skill, karakter dan sebagainya. Persis yang jenengan sampaikan. Persis, karena sudah terbukti banyak data yang membuktikan. Saya juga punya data banyak bahwa yang menjadi kekecewaan dunia kerja terhadap lulusan kita itu soft skills. Soft skills dan karakter attitude. Bahkan mereka sempat bilang ke saya, Pak Wikan, udah deh, kasih kami anak-anak yang integritasnya baik, jujur, pekerja keras. Nanti kami ajarin sendiri hard skill Kak. Di kantor kami, di pabrik kami 3 bulan, 4 bulan bisa Pak. Jadi nggak usah vokasi itu fokus terlalu hard skill. Siapkan aja anak-anak yang akan kami serap itu karakternya, kejujurannya, kreativitasnya, critical thinkingnya, kemampuan komunikasinya, kemampuan memimpinnya, dan terutama kejujurannya, integritasnya. Nah itu kalau dengan TEVA lebih powerful, apalagi TEVA dan kurikulum merdeka, apalagi leadershipnya beliaunya. Nah, iya juga Pak. Saya kulik sebentar. Ini mohon maaf, perlu saya sampaikan para pemirsa. Beliaunya seperti yang saya tadi, tidak hanya kompetensi, kemudian soft skill ataupun hard skill. Bagi guru memberikan suri tauladan yang baik perlu. Uswatun hasanah dalam bidang agama mungkin seperti itu. Jadi kita mengajak diri sendiri berubah dulu, mindset berubah, kemudian kita sampaikan ke anak-anak dan memberikan dampak yang positif, kebermaknaan di dalam nanti ke depannya. Bukankah SMK nanti itu yang ujung-ujungnya adalah keterserapan? Upaya di dalam keterserapan adalah seperti ini tadi. Demikian Bu. Sebenarnya kan di kurikulum merdeka itu kita sudah diberi ruang Pak untuk mengeksplor sebenarnya. Kemampuan anak-anak kita ini akan kita arahkan kemana? Nah ini mumpung ada Pak Wikan dengan pencerahan yang Bapak berikan tadi itu sudah luar biasa. Saling belajar. Sudah luar biasa. Luar biasa. Saya juga banyak belajar dari Ibu. Sudah luar biasa. Artinya sudah menambah wawasan buat kami para guru-guru bahwa TEVA itu penting di SMK itu penting sekali. Jadi tadi kan sebagai informasi tambahan untuk pemirsa, tadi kita hampir 3 jam saya memberikan materi, diskusi sampai banyak sekali pertanyaan, dan saya sangat-sangat antusias sekali guru-guru SMK 9 ini bertanya dengan kreativitasnya. Berarti insya Allah mindsetnya semakin berkembang. Amin. Karena bagi saya the real final curriculum adalah guru. Betul. Terima kasih. Kreatif dan mindsetnya. Terima kasih Pak Wikan, Bu Vivi. Ini kolaboratif yang bagus. Kemudian juga momennya juga bagus. Nah, di sini ada lagi yang istilahnya yang siswa itu hendaknya selain soft skill, kemudian ada hard skill, memiliki kompetensi plus. Kita ini mohon maaf nih, bukan Pak bicara ya. Mohon maaf nih, tolong di plus-plusnya kompetensinya. Mohon dijelaskan Pak. Ini maksudnya gimana? Ya, kompetensi plus itu ya itu tadi. Umumnya kan kita mengenal hard skill sama soft skill. Hard skill itu kan kemampuan teknis, soft skill itu lebih ke manajerial, kepemimpinan, leadership, komunikasi, creative thinking. Plus-plusnya lagi itu yang lebih luas itu karakter dan attitude. Spirit pantang menyerah. Spirit untuk belajar sepanjang hayat. Kemudian kejujuran, integritas. Satu ucapan, tindakan dan ucapan itu benar-benar satu kesatuan mengenai hidup, dan dia memiliki kemampuan untuk menjadi manusia yang sepenuhnya. Menjadi versi terbaik dalam dirinya. Manusia nggak sama ya. Ada yang karakternya kera, kalau suruh renang bingung. Ada karakter ikan, suruh naik pohon bingung. Semua punya karakter. Nah itulah plus-plusnya. Itu akan membuat hard dan soft skill yang makin menguatkan. Akan berkembang terus sepanjang hayat. Itu maksudnya plus-plus itu. Nah gimana caranya kurikulum dan TEVA dan guru-guru ngajarin? Nah tentunya jangan dengan cara hafalan, jangan pola monoton, yaitu suruh cebur
praktekin. Cara Mengalami belajar loh. berenang terbaik, cara belajar yang terbaik ceburi. Udah ceburin, Iya. cari konsumen, bertemu calon konsumen, ditolak calon konsumen, itu. dimarahi calon konsumen, gagal terus cari proyek, kegagalan di dalam TEVA itu adalah pembelajaran Berharga. bagaimana anak itu benar-benar oh ini toh hidup itu seperti ini. Ya. Nah itu semua diintegrasikan dengan kurikulum dan mata pelajaran. Nah disinilah guru berperan penting. Bagaimana memainkan, memfungsikan mata pelajaran itu sehingga tidak kaku lagi. Pembelajaran penuh makna ini bisa di cover oleh kurikulum. Ya. Jadi memang butuh keberanian Iya, sebenarnya. betul. Butuh keberanian tidak Untuk hanya dari siswanya yang kita ini, tapi dari gurunya sendiri Iya. dulu. Harus mempunyai mempunyai rasa rasa untuk membangkitkan bahwa untuk menjadi orang sukses itu salah satunya adalah berani dulu untuk melakukan sesuatu. Iya, dan gagal itu bagian dari Betul. the future success. Betul. Betul. Nah ini pemirsa biasanya kita mencontoh karena lihat hasilnya, tapi perjuangan prosesnya tidak dilihat. Nah itu sangat Iya. sekali. Kita harus proses itulah yang berharga karena itu juga masuk di dalam pengalaman kita di dalam meraih kesuksesan. Nah, tentunya dengan evaluasi dan gagal itu kan tentu ada evaluasi dan ada solusinya seperti itu. Nah ini yang sering kita dengar juga Pak Wikan. Bapak dulu sering mengatakan ada istilahnya nikah massal, ada juga link and match. Oh itu yang terkenal masih di kata Pak Dirjen yang lama. iya. Pak mantan Dirjen ini. Bisa mungkin pernah dicontohkan Pak gimana Pak? Kata Pak Dirjen yang lama kayak gitu. Iya. Nikah massal, link and match. Link and Ya, match. silakan. Sekarang udah jadi main jin itu kan. Iya, main jin. Mantan Dirjen. Mantan Maksudnya saya. Maksudnya nikah massal itu ya link and match. Iya. Ini kan Indonesia ini kan ada satu keurgensian yang harus kita segera mitigasi yaitu bonus demografi. Kita convert menjadi penguatan menciptakan Indonesia emas. Ya. Jangan sampai bonus demografi tapi ujung-ujungnya jadi bencana demografi atau beban demografi, yaitu apa? Lulusan kita atau generasi muda kita lulus dari pendidikan kita itu nggak kompeten, karakternya lemah, hard skill-nya juga nanggung, soft skill-nya dikeluhkan, itu akan menjadi beban atau bencana demografi, akan membuat Indonesia terjebak di dalam middle trap income. Itu satu generasi baru bisa lepas, itu bisa puluhan ratusan tahun. Nah sehingga tidak hanya insan pendidikan yang mendidik, tapi yuk kita ajak dari industri, dunia kerja, dunia wirausaha, filantropi, yuk ikut masak bareng. Jangan nunggu di belakang kita masak nggak sesuai mereka komplain. Iya. Kita masak lulusan, kita masak SDM, ketika jadi mereka komplain. Ayo masak bareng, kita udah punya kurikulum yang lebih teaching factory, lebih fleksibel, lebih merdeka. Kita sudah tahu kan mereka pengennya soft skill, karakter. Yuk ikut ke depan. Minimal yuk ikut bikin kurikulum. Yuk ikut ngajar. Yuk ikut membimbing. Yuk ikut nyiapin tempat magang. Syukur-syukur nyumbang. Nyumbang peralatan, nyumbang instruktur, nyumbang pelatih ke tempat kita. Nah, maksudnya lingkah massal ini link and match massal antara belasan ribu SMK, ribuan kampus dengan ribuan industri dan dunia kerja. Yuk, klop. Nah, maksudnya itu lingkah massal yaitu link and match 8+I. Makasih. Itu kata Pak Dirjen yang lama. Iya. Saya cuma memfrase kembali. Terima kasih. Mantan Dirjen. Ya, alhamdulillah Pak Wikan, Gimana? artinya apa yang Bapak sampaikan tadi itu fase itu sudah kami lewati Pak. Alhamdulillah dari sebelum masuk awal tahun pelajaran 2023-2024 kami sudah melalui fase itu. Jadi kami melakukan sinkronisasi kurikulum dengan melibatkan industri pasangan kita untuk mengubah mitra industri, kita ajak untuk mendesain ulang. Memang kurikulum merdeka, tapi apakah substansi dari kurikulum merdeka itu memang benar-benar dibutuhkan oleh industri atau kan tidak? Ya. Nah, sehingga ini match kami ini Pak. Kalau kepala sekolahnya kayak gini semua, itu dirjennya itu wah mimpi indah. Bahkan mantan dirjennya aja sampai mimpi indah. Kalau kepala sekolahnya kayak gini semua ini. Terima kasih Bu. Karena begini Bapak, pemikiran saya itu begini. Jangan sampai anak-anak kita anggaplah
dia sudah di SMK 9 ini memilih satu jurusan animasi misalnya. Ya, animasi. Artinya jangan hanya sampai dia hanya memiliki satu keahlian saja. Kalau memang mungkin dia harus memiliki lebih. Setuju. Karena Lebih dari itu. hidup ini nggak mungkin Betul. hanya dengan Nah. satu Ya. skills ya. Itu. Multidimensional Sehingga skills. muatan kurikulum kami itu kami beri muatan seperti itu. Ibu Dirjen, pengganti saya kan Ibu Iya, Dirjen. iya, Ini siap. kepala SMK yang kayak gini nih, harus difotokopi kemana-mana, diimbaskan kemana-mana. Iya, siap. Terima kasih Bu, terima kasih. Nah, ini tentunya Pak, tentunya tidak hanya kadang-kadang nasib seseorang atau siswa ataupun manusia kadang-kadang tidak sesuai dengan linearitasnya. Betul. Misalnya Ya. seperti itu. Jangan bahkan, mohon maaf, beliaunya di dalam akademis sudah puncak. Di dalam praktisi beliau banyak perusahaannya. Kemudian yang tak kalah penting adalah sampingannya itu loh. Ya, YouTuber oke, produser film oke. Nah ini, nah, kemudian bisa diceritakan gimana kok Bapak kok sepertinya ini juga ke arah situ. multitalenta. Gitu. Ya, Tapi itu multitalenta. gini ya, memang hobi itu akan sangat mewarnai manusia. Dan hobi ini akan menciptakan keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Betul. Saya mungkin main musik itu untuk berkomunikasi. Jangan bandingkan saya dengan Ahmad Dhani Iya. atau Afgan gitu Iya. ya. Musik saya sih biasa-biasa aja, tapi permain musik saya bisa untuk berkomunikasi, public speaking. Saya bikin film itu saya dengan vokasi UGM, kan mereka punya prodi-prodi multimedia. Ayo, Teva dong. Belajar sampai bikin produk, sampai ke pasar. Itu saya bikin film layar lebar. Sekarang film kedua saya Setan Alas. Setan Alas ini. Perlu Horor. kita tonton ini kayaknya ini. Itu, Horor ini. itu Merdeka Belajar, kamus Merdekanya Sekolah Vokasi UGM juga. Siap, siap, Jadi siap. hobi itu dikaitkan dengan semua hal itu tadi. Jadi bagi saya hidup ini akan sangat berwarna kalau kita bisa mengkaitkan hobi kita dengan pekerjaan kita. Do what you love and love what you do. Betul. Ah, Ya. iya. Betul. Ini yang tak kalah penting, mohon Jangan diceritakan. Ini kami sering membaca, kemudian juga melihat bahwasanya Pak Wikan juga mendirikan 2 perguruan tinggi atau politeknik, yang mana itu ini yang daya tariknya para pemirsa. 1 gratis, 2 ada uang sakunya. Ini mau dijelaskan gimana ini Pak? Perguruan tinggi yang saya dirikan 2 ya. Iya. 1 Politeknik Gistraf di Yogyakarta. Yogyakarta, Gistraf iya. Politeknik Jitek, kami singkat Jitek di Jakarta. Itu digital. Itu digital prodinya. Sarjana terapan bisnis digital D4 ya, marketing digital D4 dan TRPL, Iya. software engineering. Itu juga TEVA, sangat-sangat TEVA. Cuma TEVA yang saya kembangkan di Politeknik Gistraf itu sifatnya adalah karena ini TEVA-nya baru ya. Saya mengajak puluhan startup mitra industri partner untuk gabung nanti kuliah di situ. Jadi kuliahnya itu nanti di semester 3 bro kan saya manggil Yeah. bro itu teman-teman saya itu Yeah. punya startup bro, nanti tak titipkan anak saya di sini semester 3, kamu gembleng tak anggap kuliah. Ada beberapa yang mungkin dia udah punya akun YouTube, Ya. dah kuliah di sini, gedein akun YouTube-mu sampai dimonetize besar, itu skripsimu, udah nggak usah pakai kertas. Betul. Jadi kuliah Harus itu ya real, tantangannya mengalami. real. Nah, itu yang di Yogyakarta, yang di Salatiga. Ya, yang salah 3 ini. Teknik mesin, Iya. teknik mesin sarjana terapan juga. Itu sudah TEVA udah jalan. TEVA-nya, omsetnya, ya mohon maaf, Iya. baru alhamdulillah Iya. hampir 4 miliar per Per bulan. 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 Tepuk tangan ini. Factory-nya. Dan itu mahasiswa. Mahasiswa gitu. Dosen sebagai coach. Iya. Jadi kalau sampai yang pinter cari duit dosennya ya itu Ya, bukan iya. TEVA. Betul. Nah, karena 4 miliar per bulan omset, Iya. alhamdulillah uang gedung, SPMA, SPP, uang kuliah, uang wisuda sampai lulus nanti ya, mulai masuk sampai lulus gratis. Oh, jadi gratisnya lewat situ gitu Iya, ya. tapi anak Guliran-gulirannya. kuliah sambil perform. Betul. Di industri kita menciptakan produk-produk yang masuk ke pasar-pasar lokal, pasar internasional, atau menggarap pesanan dari mitra-mitra kita seperti Inka. Bahkan karena ya alhamdulillah Pak Iya. berlebih. Iya. Ya insya Allah per bulan juga dapat uang saku. Itu besar. benar. Bayangan saya tuh gini Pak Wikan, ini sinterklas apa mantan dinas sosial kok gampang mengeluarkan uang, ternyata Enggak, dari Pak. situ gitu. Enggak. Mahasiswa berproduksi, Iya. dapat omset, ya kita kembalikan ke mahasiswa sebagai Siap, beasiswa siap. gratis Iya. plus
uang saku sebulan ya kira-kira 1 kali UMR salah Padahal dalam masih mahasiswa. mahasiswa. Ya, itu sebagai daya tarik. Ketika Ya, sebagai Merdeka daya Belajar, tarik. kampus Merdeka semester 5, 6, 7 ada beberapa yang mungkin milih aku mau dirikan startup. Silahkan ikut yang dulu, passionnya. ikut dulu jejaring kita. Ya udah nanti skripsinya laporan keuangan dan marketing reportmu udah. Nah setelah lulus baru nanti kami chip in itu nitip modal. Iya. Ini 1%, 1%, 1% gitu. atau 2% di Bisa. masing-masing startup. Nah di situ kami cari untungnya. Oh gitu Pak. Cari untungnya nggak dari SPP. Oh iya, tidak dari SPP ternyata. Tapi Giat mereka kita penguatkan juga memberikan motivasi harapannya ya. nanti di jejaringnya itu. kampus kita kayak Silicon Valley. Seperti itu. Amin, Dan ini amin. Bu Vivi ini yang jelas kan kita itu penguatannya PK-nya adalah di RPL dan beliaunya juga menyediakan itu perlu kita sambangi ke sana. Nah, Gimana monggo. Bu? Semoga banyak lulusan Oke, sini amin amin. kuliah di tempat kami. Iya. Itu persyaratannya bagaimana Pak? Kalau yang di misalnya Jogja? ada- ya, yang di Jogja. Oh, di Jogja malah sekarang ibu usulkan saja dan prestasinya nggak perlu akademik, Iya. bisa olahraga, seni, Itu. atau mungkin LKS, keterampilan, atau Iya. mungkin dia pernah bikin bisnis itu Nah. kan yang kecapean. Oh, baik. Siap. Kami kalau seperti itu ada beasiswa kalau yang di Jogja ya, Iya. ada beasiswa potongan 80% uang gedung. Baik. Cuma tinggal 80% jutaan potongannya. uang gedungnya. Siap, siap, siap. Dan ya nanti kami gede, kami gedein dia sebagai digital trainer. Entrepreneur. Oke. Udah kuliahnya ya itu bisnisnya itu udah bekerja sama dengan mahasiswa lain, Iya. gede itu bisnis, Iya. itu dianggap skripsi. Ya, coba nanti kita share Iya, ke anak-anak. Jadi ya. kuliahnya Iya. itu nggak terus seminggu sekali di Iya. kelas, kaku, monoton, enggak. Iya. Udah terjun aja ketemu konsumen, ketemu startup. Langsung real Jadi real, kebermanaan gitu. iya betul. Real Gimana? ke bekerja. Iya, Bekerja, bekerja. ya. Kita ke Real kuliah. bekerja. Jadi dosen kami nggak cuma teaching tapi juga coaching. Coaching. Oh, demikian bedanya ya antara teaching dengan coaching tadi ya Pak ya. Bahwasanya Ketika anaknya butuh belum ke TEFA, pengalaman, nggih. ketika anaknya belum ke TEFA, Heeh. dosen atau guru berubah jadi coach. Coaching, coachnya. Iya, iya. Terima kasih. Oh, mohon maaf ini sambil dinikmati dulu. Iya, Ya, iya. saya ajak ngomong terus. Iya. Bikinan dari Karya. siswa animasi ini kebetulan Betul. kita untuk ada produk ini. Produk Ya. animasi. Silakan Bapak Nikan. Tadi dulunya punya pantun tadi. Oh gitu ya? Iya, Pak. Gimana Pak? Iya, Iya. SMK Jago 9. pantun. SMK Iya. 9. Gimana, Iya. gimana? Ikan hiu. Cakep. Terus? Sebentar, coba lagi. Iya, gimana Pak? Bentar, ini kan SMK 9 Iya. Malang. Iya. Oke. Oke ya. Ikan hiu tak galau cinta yang hilang. Cakep. I love you SMK 9 Malang. Amin. Jika memang alhamdulillah Frekuensi, waktunya nggih. dapat. Iya. Tapi saya mau tutup dengan pantun. Nggih, silakan, Bapak. Maksudnya mirip dengan tadi Nggih, ya. gimana, Cantik nggih? nian Ibu Capsek kita terkasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Nggih. Dan Terima kasih Bapak. Terima kasih. satu Terima satu kasih. lagi. Satu lagi nggih. pantun. Silakan. Dua. Gimana? Bapak Ateng bawa kayu. Nggih. Thank you. Kok tanteni rada dawa. Terima kasih banyak, sukses selalu Pak Sehat Mika, selalu Pak sehat Mika. selalu. Tebar terus tentang kebermanaan di dalam vokasi. Kami selaku memberikan narasumber, kemudian juga podcast ini semoga nanti para pemirsa juga bisa menyaring, juga melihat apa saja yang tadi capaian-capaian, bagaimana kiat-kiatnya tentang teaching factory yang ada di sekolah Bapak Ibu juga. Kita tebar terus tentang perubahan mindset, tentang vokasi, tentang teaching factory. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Selamat kasih. malam. Terima kasih. Bapak Terima kasih. Mika. Terima kasih Bapak.